Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa kembali bergabung di hari ketiga webinar tentang kesiapan orang tua menghadapi pembelajaran anak di rumah bersama hari ini bersama narasumber Ibu Sumarti Tahir, MPD, dan tentu saja bersama kami Yayasan Bening Indonesia. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikut yang istiqomah di jalan Islam. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah hari ini sudah hadir di hadapan kita Ibu Sumarti selaku Direktur Pendidikan Sekolah Bening Indonesia yang secara teknis akan menjelaskan proses pembelajaran. Kita judulnya adalah menemani belajar anak dengan memahami perkembangan berpikir cara kerja otak. Artinya kita para orang tua dan tentu saja para pendidik khususnya perlu memahami bagaimana otak itu bekerja. Agar apa? Agar proses transfer atau deliver ilmu yang akan kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dan selaras otak itu bekerja. Ya, baik kepada Ibu Sumarti, karena perkenalannya sudah langsung ada nanti di share screen ya. Sebentar saya. Nah ini ya, bagaimana kita menemani belajar anak kami berkembang cara kerja otak. Ini biodata Ibu Sumarti ini sebenarnya bisa 3 lembar ya, tapi ini sudah disingkat. Beliau pendidikannya S1 di IKIP Malang, Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 UNJ Pendidikan Bahasa Indonesia juga, untuk pendidikan profesinya adalah Diploma Montessori, dan juga narasumber Neuroscience Terapan. Beliau juga berprofesi sebagai dosen, penulis buku, trainer, lalu narasumber, membawahi lembaga Pustaka Hati Edu Center, lembaga pelatihan dan pengembangan, program neuroliterasi anak dan keluarga. Beliau juga sebagai dosen di Unindra PGRI Jakarta, serta Direktur Pendidikan Bening Indonesia Foundation. Aktivitas organisasi adalah sebagai Ketua 2 Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam bidang kurikulum, di mana aktivitas organisasi ini luar biasa, perannya juga banyak terlibat di Kementerian Pendidikan ya, sebagai konsultan dan juga narasumber. Karya beliau adalah pemilik hak cipta model pengembangan bahasa Indonesia anak usia 4 hingga 8 tahun dengan merek CBI Phonic, serta hak cipta 50 judul buku cerita anak dan buku panduan pengasuhan anak. Baik, Ibu Marti, selama 1 jam 30 menit, saya persilakan Ibu untuk memaparkan apa yang hari ini akan disampaikan, materi hari ini. Ya, kepada Bu Marti kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nas. Saya langsung ini bahwa kemarin Ayah dan Bunda sudah mengikuti bagaimana tujuan kita tujuan kita untuk untuk mendidik, terus kemudian juga bagaimana pola kita berkomunikasi dengan anak. Ya. Nah, hari ini yang lebih menekankan, yang lebih kami tekankan untuk materi hari ini adalah kita perlu paham bagaimana sebenarnya proses anak itu belajar. Nah, sehingga tujuan dari materi ini apakah bisa di-mute Pak Yasin sehingga Oke, sudah. Oke ya. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi, bisa jadi kita sebagai orang tua itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu anak-anak yang soleh dan solihah, sebagaimana yang ada di persepsi kita, terus kemudian kita juga sudah berupaya dengan baik, akan tetapi kenapa kok anak itu tetap tidak seperti yang kita harapkan? Nah, maka dengan sedikit pemahaman saya tentang
bagaimana cara belajar anak. Berharap kita Bapak dan Ibu mendapatkan insight, ya, mendapatkan pelajaran bermakna itu, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud untuk bahwa saya sudah berhasil mendidik anak. Belum. Keberhasilan itu nanti kalau mereka masuk surga nanti berhasil. Ya, tapi kita sama-sama berproses. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu tahu tentang apa itu potensi anak yang harus kita kembangkan dan kapan harus mengembangkannya. Nah, di sini ada kata potensi, itu artinya hal-hal yang bisa dioptimalkan untuk menjadi kompetensi. Kalau kemarin Bu Nastiti melihat dari sisi fitrah, nah kalau sekarang saya melihat dari sisi neuroscience dan juga tentang jiwa. Ya, jadi dua hal itu yang kita berharap, ya, kita nanti sama-sama bisa mendidik nanti di pertemuan besok, ya, yang sudah berupa paket-paket modul dan paket-paket program yang sudah kami siapkan, itu bisa dijalankan di rumah. Ini potensi yang ada pada kita, pada anak, pada manusia, yaitu ada organ, ya, organ itu semua yang ada di dalam tubuh kita, itu baik yang tampak maupun yang tidak tampak, itu namanya organ. Nah, terus kemudian ada ruh. Nah, ruh ini, ya, ruh ini memang betul-betul kalau dalam dunia psikologi itu disebut jiwa. Nah, mereka mengatakan bahwa ada itu jiwa karena memang tidak tersentuh. Nah, tapi kalau bagi kita sebagai seorang muslim, roh itu berada di tangan Allah. Artinya apa? Kapan Allah meletakkannya dan kapan Allah itu mengambilnya dari organ, itu adalah hak prioritas Allah. Nah, kenapa itu tidak saya taruh di tengah, tapi saya taruhnya itu adalah di di samping? Karena secara organ yang mengendalikan itu adanya di otak. Akan tetapi otak itu dia dipengaruhi oleh keempatnya. Karena itulah kenapa yang di tengah adalah otak. Nah, terus kemudian yang juga menjadi potensi itu adalah emosi. Nah, emosi, ya, kemarin Bu Nas sudah membahas tentang emosi itu ada positif, ada negatif, itu ya. Nah, kapan emosi positif itu harus dikeluarkan dan harus sejauh mana, itu harus dikontrol oleh otak, dan otak itu dipengaruhi kembali lagi oleh roh, organ, dan kognitif itu prosesnya, proses berpikirnya. Sehingga keempatnya ini akan menjadi satu sinergi yang tidak ada yang dikedepankan dan yang tidak ada dikurangkan. Nah, kognitif dalam hal ini adalah pemikiran. Nah, yang hari ini kita akan bahas yang kaitannya dengan proses berpikir. Jadi proses berpikir itu dipengaruhi oleh perkembangan organ, juga dipengaruhi oleh perkembangan emosi. Terus kemudian yang menjadikan cahayanya itu adalah ruh, ya, dan yang mengendalikannya adalah otak. Jadi demikianlah potensi yang ada pada manusia. Nah, namanya otak ini, Bapak dan Ibu, karena adanya di dalam, kita tidak bisa melihat secara langsung, dan kita tidak bisa mengintervensi secara langsung. Nah, teman-teman psikologi sebelum tahun 2000-an, itu agak mengesampingkan fungsi otak ini, atau otak ini, karena dia lebih cenderung yang penting jiwa. Maka keluarlah itu ya, yang kayak teori-teorinya Freud, teori-teorinya yang dalam hal ini dasar apa. Nah, sementara kalau di dalam tradisi Islam, ya, otak tidak dibahas karena fokusnya, karena di buku Ihya Ulumuddin itu di ruhnya. Nah, maka ditiupkan ruh. Tapi ruh itu akan didaratkan kemana? Nah, itu belum ada yang menelaah. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa membaca lebih jelas bahwa ada Tuhan di otak kita, itu adanya di bukunya Profesor ini. Aduh, jadi hilang. Wajahnya ingat, tapi namanya lupa saya. Nah, itu dia. Saya ingat, alhamdulillah. Namanya Profesor Taufik Pasyak. Profesor Dr. Taufik Pasyak. Ya. Di situ ada judulnya adalah beberapa bukunya yang bisa Bapak dan Ibu gali. Salah satunya adalah Membangunkan Raksasa Tidur, dan satu lagi adalah God
in the brain. Jadi Tuhan di otak manusia. Nah, itu perlu dibaca oleh kita semua bahwa kalau kita hanya membahas otak saja, itu seolah-olah otak itulah yang akan bekerja. Padahal otak tidak mungkin bisa bekerja tanpa diberikan ruh oleh yang memegang ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaannya antara para neuroscientist dan kita dari kalangan muslim, ya. Itu cara pandang itu yang harus sama-sama kita kuatkan, ya. Baik, kita akan mengenali ya engine-nya ya yang sudah diberikan oleh Allah. Itu perkembangan di otaknya. Nah, kita semua udah tahu lah ini ya, banyak yang sudah tahu nih ada triliun brain dan lain-lain. Cuman kita akan membahas lebih dalam dan step by step-nya agar nanti ketika membahas apa yang harus diberikan ke anak kita menjadi paham. Karena memang otak inilah yang diberikan amanah oleh Allah untuk bekerja ya, siang dan malam dan 24 jam dia bekerja. Bahkan tidur pun dia bekerja. Nah, yang merah itu yang di triliun brain itu disebut batang otak dan juga cerebellum ya. Batang otak itu atau brainstem ya itu adalah hal-hal yang bersifat autopilot. Autopilot itu artinya tidak perlu dikomandoi. Nah, sejak di dalam kandungan hal-hal yang bersifat autopilot itu sudah terjadi. Misalnya seperti pernafasan, terus kemudian gerak, ya, terutama yang paling ini adalah degup jantung dan kalau misalnya bayi itu juga mulai kayak pernafasan, nah ya, degup jantung, pernafasan itu semuanya ada di autopilot ini. Nah, teman-teman semua, ayah bunda, dan yang di autopilot ini juga, ini kalau yang berkaitan dengan pendidikan, maka ada hal-hal yang harus ditanamkan dan nanti harus menjadi autopilot. Apa itu? Yang pertama adalah masalah disiplin. Ya, disiplin ini, ya, disiplin yang saya maksudkan adalah kapan organ kita bekerja. Misalnya, kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus bangun, dan kapan harus beraktivitas. Nah, itu yang saya maksud dengan disiplin di sini. Juga disiplin yang berkaitan dengan lingkar dalam badan kita, ya. Jadi kenapa anak-anak ya yang dalam yang usia 2 tahun dia toilet trainingnya belum selesai, dia akan berpengaruh terhadap otak yang ada di sebelah kanannya. Nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan otak mamalia yang berkaitan dengan perasaan. Nah, sama ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan ini seperti hanya kita kurang tidur, maka yang ada adalah bukan hanya ngantuk tapi emosinya. Emosi itu juga akan berpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat kedisiplinan ini. Ya, nanti akan ada kaitannya ketika kenapa ini anak kecanduan gadget itu ada di mana? Ini adanya di sini. Jadi semua hal-hal yang sudah bersifat automation itu disimpan di brain yang namanya stem brain dan cerebellum. Itu. Termasuk kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat orang yang yang tiba-tiba nyeletuk itu apa namanya, Bu Nes? Saya jadi lupa nih. Yang otomatis? Iya. Latah, betul sekali. Ya, latah itu adanya di sini. Termasuk kemarin Anda mungkin mendapatkan share-sharean tentang TikTok, ya. Jadi semua hal yang sudah dibiasakan dan bersifat automation itu adanya tersimpan di otak ini. Jadi hati-hati menyimpan automation ini. Jadi kalau yang pertama ini adalah disiplin, yang kedua yang harus tersimpan di sini dalam kaitannya pendidikan adalah adab. Adab itu harus bersifat automation. Ya. Jadi saya akhirnya menghubungkan kenapa para ulama itu ya salah satunya Asqalani itu mengatakan bahwa saya belajar adab selama 30 tahun sedangkan belajar ilmu saya 20 tahun. Artinya apa? Adab ini jauh lebih lama dan memerlukan sampai pada tingkat automation ini.
Jadi nanti salah satu materi yang akan kita gulirkan di program homeschooling ini masalahnya adab, ini bukan lagi, sudah kok, apa indikatornya? Kalau belum menjadi automation, berarti adab itu belum tertanamkan. Jadi, kalau selama ini banyak sekali orang yang mengatakan adab dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu, maksudnya adab ini harus tertanam pada automation ini. Jadi pada saat berdoa, bagaimana ketika berdoa dia khusyuk. Pada saat sholat, bagaimana sholatnya khusyuk. Nah, sholat khusyuk ini harus tersimpan pada brainstem dan cerebellum ini. Nah, karena apa? Semua yang berkaitan dengan simpanan, proses menyimpan di cerebellum ini adalah dari sensor. Jadi dari sensor, semua sensor. Nanti kita akan belajar sensor apa saja yang akan bekerja. Ya. Jadi bisa jadi anak kita ngerti kalau sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan karena memang tidak tersimpan di dalam ototnya yang kapan saja bisa dipanggil. Ya, itu otak yang pertama yang harus ditanamkan itu disiplin adab. Ya. Nah, bahkan yang berkaitan dengan adab, Montessori itu bilang bahwa social grace and courtesy itu bisa diajarkan oleh anak itu hanya sampai usia 8 tahun. Apa itu social grace and courtesy? Social grace and courtesy itu kalau dalam bahasa Islamnya itu ada. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kalau adab itu usia 8 tahun anak luput tidak diajarin adab, ya. Anda harus punya upaya yang lebih, ya. Upaya yang militan dan radikal untuk menanamkan adab ini. Jadi nanti kalau Bunda Eli Risman itu selalu mengatakan bahwa anak-anak itu yang TK, itu yang penting belajar bahagia, sama belajar kendali. Itu maksudnya adalah bahagia itu sudah menjadi otomatis, dia melaksanakan apapun itu dengan senang, gitu loh. Jadi yang kemarin di fitrah, itu fitrah keimanan harus mempesona, itu maksudnya ini. Agar tersimpannya di brainstem ini sama di cerebellum ini dengan mudah. Nah, jadi disiplin sama adab ini yang harus tersimpan. Terus kemudian otak yang kedua yaitu otak mamalia, ya. Ini adanya di limbic system, ya. Ada emosi, ada memori, ada habit.